air, tanah, api, udara. Nenekku sering bercerita tentang 4 jenis pengendali elemen di dunia. Suku air, kerajaan tanah, negara api, dan pengembara udara. Tapi bukan mereka yang nenekku maksud. Saksikan aksi pengendali yang sesungguhnya. Sadarku temukan wanita rupawan yang sadarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Huzaifah S.Hum M.Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah etika profesi hukum, dan yang saya hormati saudara-saudara saya yang menonton video ini, semoga mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenankan saya mengenalkan diri saya. Saya bernama Dwi Bambang Wisnuatmaja dari kelas HTNB dengan nomor NIM 103220032 semester 5 IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pendapat saya tentang pentingnya etika dalam profesi hukum. Di sini saya membagi beberapa bagian dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian etika profesi hukum. Yang kedua, pentingnya etika dalam profesi hukum. Yang ketiga, contoh kasus pelanggaran etika. Dan yang terakhir, kode etik profesi hukum di Indonesia. Langsung saja masuk kepada bagian yang pertama. Pengertian etika dalam profesi hukum. Etika dalam profesi hukum mengacu pada seperangkat prinsip moral yang menjadi panduan dalam perilaku para profesional hukum. Ini mencakup bagaimana mereka berinteraksi dengan klien, sesama profesional hukum, dan sistem peradilan secara keseluruhan. Etika juga membatasi bagaimana seseorang pengacara atau hakim menggunakan kekuasaan mereka. Pelanggaran etika dapat mengakibatkan sanksi, baik secara hukum maupun sosial, dan pada akhirnya dapat mengikis kredibilitas sistem peradilan. Secara garis besar, beberapa prinsip utama dalam etika profesi hukum meliputi: yang pertama, kerahasiaan; yang kedua, integritas; yang ketiga, kompetensi; yang keempat, independensi; yang kelima, kejujuran dan keadilan; yang keenam, loyalitas kepada klien. Poin B, pengertian etika dalam profesi hukum. Etika dalam profesi hukum sangat penting karena profesi ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan hukum. Pengacara, hakim, jaksa, dan aparat hukum lainnya memiliki peran penting dalam peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tidak tergoyahkan. Beberapa bagian yaitu pentingnya etika dalam profesi hukum adalah: yang pertama, menjaga kepercayaan publik. Salah satu alasan utama mengapa etika penting dalam profesi hukum adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika orang percaya pada para profesional hukum berdasarkan prinsip moral dan hukum yang adil, mereka lebih cenderung mempercayai sistem hukum. Sebaliknya, ketika etika diabaikan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan yang dapat mengarah pada kekacauan sosial dan ketidakadilan. Yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Etika profesi hukum juga sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia. Para profesional hukum, terutama pengacara dan hakim, mereka memiliki peran besar dalam menegakkan hak-hak ini. Sebagai contoh nyata dalam profesi kerahasiaan yang harus dijaga oleh seorang pengacara dalam kasus yang melibatkan individu yang rentan seperti korban pelecehan ataupun diskriminasi, menjaga kerahasiaan informasi klien adalah untuk melindungi martabat dan hak mereka. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah salah satu masalah yang sering muncul dalam profesional hukum. Misalnya, orang pengacara yang memiliki atau mewakili dua pihak yang bertentangan dalam kasus yang sama jelas melanggar etika. Dalam kasus seperti ini, ada resiko bahwa pengacara tersebut tidak dapat memberikan layanan yang adil kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, kode etik melarang pengacara untuk terlibat dalam situasi di mana
kepentingan mereka atau klien lain yang dapat mempengaruhi objektif mereka. Yang keempat, menegakkan hak hukum secara adil. Profesi hukum berfungsi sebagai penjaga sistem peradilan. Tanpa etika yang kuat, pengacara, hakim, dan jaksa dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi hukum atau merugikan pihak lain. Etika membantu memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil tanpa adanya memanipulasi atau keuntungan pihak tertentu. Yang C, contoh kasus pelanggaran etika. Salah satu contoh terkenal dari pelanggaran etika adalah dalam profesi hukum adalah skandal yang melibatkan pengacara bernama Michael Cohen, mantan pengacara pribadi Donald Trump. Cohen terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk pelanggaran dana kampanye dan kebohongan kepada Kongres. Sebagai pengacara, Cohen melanggar banyak prinsip etika dasar, termasuk integritas dan kejujuran akibat dari tindakannya. Cohen dihukum penjara dan karir hukumnya hancur lebur. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran etika dalam profesi hukum tidak hanya merusak reputasi pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Kasus ini mengilustrasikan pentingnya integritas dalam profesi hukum, di mana pengacara diharapkan untuk bertindak sesuai dengan standar moral yang tinggi, terlepas dari kepentingan pribadi atau tekanan dari klien. Yang D, kode etik profesi hukum di Indonesia. Indonesia memiliki hukum khususnya advokat, diatur oleh Kode Etik Advokat Indonesia atau KIAI, yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Beberapa prinsip yang diatur dalam KIAI termasuk kerahasiaan, kompetensi, konflik kepentingan, kemandirian. Sebagai penutup, etika dalam profesi hukum bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, karena memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan menjunjung tinggi etika, para profesional hukum dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, menjaga kepercayaan masyarakat, dan melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Tanpa etika, profesi hukum dengan mudah menjadi alat bagi penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan yang akan merusak tatanan sosial serta merugikan pihak-pihak yang lemah dalam sistem peradilan. Sedikit kata-kata dari saya, berpikirlah sebelum bertindak, karena etika juga melibatkan pertimbangan terhadap dampak dan tindakan. Dan jadilah manusia yang beretika. Salam Justice Fear. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia, bukan Tuhan. Karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan Tuhan adalah tempat sebenar-benarnya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.